Sebagai seorang pelari yang ingin mencapai tujuan, tentu banyak persiapan untuk melewati lintasan pertandingan. Bukan saja soal kecepatan untuk meraih kemenangan, ini juga perihal daya tahan yang akan menguatkan sampai tiba di garis akhir medan juang. Pada 1970, rangkaian cerita himpunan alumni IPB University dimulai. Diprakarsai oleh beberapa alumni IPB yang ingin memiliki forum para lulusan se-alma mater, maka lahirlah himpunan alumni IPB kala itu. Awal pembentukan himpunan alumni bertujuan untuk menjalin dan menguatkan silaturahmi antar alumni IPB, agar hubungan dengan alma mater tidak terhenti pasca kelulusan, sehingga tetap bisa bersama-sama berkontribusi bagi alma mater. Di tahun 1986, kiprah himpunan alumni IPB semakin terasa ketika terbentuk kepengurusan resmi yang diketuai oleh Rahmat Subiapraja dan didampingi Emir Asiregar sebagai sekretaris jenderal. Pada tahun 1988, tepatnya pada tanggal 8 Juni, dibentuklah Panitia Pembangunan Gedung Alumni yang diketuai oleh Ustaraden Soleh Solahuddin. Pembangunan gedung alumni IPB yang berlokasi di Bogor dan masih berdiri gagah hingga saat ini merupakan langkah besar dan menjadi saksi bisu perjalanan bersejarah himpunan alumni IPB bagi alma mater dan masyarakat. Kepengurusan pertama menjabat sampai tahun 1999. Kursi ketua umum kemudian beralih kepada Muslimin Nasution. Berlanjut kepada MP Simatupang di tahun 2003, kemudian pada tahun 2008 digantikan oleh Muhammad Said Didu. 4 tahun masa periode jabatan berakhir, posisi ketua umum kemudian dilanjutkan oleh Bambang Hendroyono sampai dengan tahun 2017. Kaderisasi kepemimpinan terus berlanjut. Hingga di tahun 2017, Fatan Kamil terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Alumni IPB bersama Walnek Esjas sebagai Sekretaris Jenderal. Setiap masa tentu punya cerita dan karyanya masing-masing. Kini, giliran Fatan Kamil bersama dengan jajarannya menjalankan roda kepengurusan Himpunan Alumni IPB dengan membuat cerita dan karya-karya terbaik untuk alumni, alma mater, dan bangsa Indonesia. Menjalankan amanah selama 4 tahun bukanlah proses yang mudah. Perlu kesiapan lahir dan batin untuk membawa himpunan alumni IPB mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan. Menjadi ketua himpunan alumni IPB merupakan sebuah langkah pengabdian. Perlu mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga bahkan materi. Ketulusan menjadi salah satu hal yang diperlukan dalam mengemban amanah ini. Sebuah panggilan sejarah untuk berkhidmat bagi alumni, alma mater, dan Indonesia. Oleh karena itu, perjalanan panjang ini harus ditempuh bersama-sama dengan mengonsolidasikan berbagai kalangan alumni. Sebab, kita selalu meyakini bahwa alumni memiliki peranan strategis sebagai aktor perubahan yang mampu memberi dampak positif bagi alma mater sesuai bidangnya masing-masing. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk menyatukan segala potensi yang dimiliki oleh para alumni sehingga bisa terus memberikan manfaat yang berkesinambungan. Upaya mengkonsolidasi dalam konteks organisasi ini menjadi hal yang strategis dan penting. Dan ke depan tentu ini buat alma mater kita. Ya, ini akan menjadi backbone utama atau salah satu backbone utama untuk memperkuat basis kehidupan operasionalnya alma mater atau kehidupan kegiatan alma mater tercinta tentu. Ya, dan ini juga menjadi perpanjangan tangan alma mater keluar ke berbagai jejaring yang ada
yang akan mensupport ya, akan mensupport kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan sektor yang menjadi wilayah atau ranahnya alma mater kita. Seperti Pak Ketua Umum pernah jelaskan di beberapa kesempatan, himpunan alumni itu merupakan salah satu mitra terbesar dan terpenting bagi alma mater untuk maju. Kalau kita berorientasi kepada perguruan tinggi di luar, katakanlah misalnya Harvard University, MIT, dan beberapa perguruan tinggi yang lain, alumni itu sangat berperan dalam membantu finansial kampus. Nah, dalam konteks kita di Indonesia, khususnya di IPB University, alumni tidak hanya akan kita proyeksikan menjadi kekuatan, salah satu kekuatan besar untuk mensupport kampus dalam hal finansial, tetapi alumni juga sangat penting hari ini bagi kampus untuk meningkatkan reputasi. Oleh karena itu pada masa kami, di periode kami, kita mengutamakan bagaimana kita mendorong organisasi ini menjadi salah satu kekuatan penting. Ya. Dan kita harus terjemahkan kalau dia punya kekuatan penting seperti apa. Dan dia kemudian mampu mendorong tujuan dan misi yang diharapkan oleh alma mater kita. Ya. Untuk itu, kami mempunyai beberapa basis dalam konteks visi ini. Salah satu yang kami harapkan adalah menjadi lokomotif utama dalam penguatan peradaban alumni IPB ke depan. Begitu, ya. Untuk itu, kita punya concern yang kuat. Untuk bisa kita memformulasikan peradaban yang kuat buat alma mater kita, buat alumni IPB alumni IPB ini, maka kita harus membangun karakter kekuatan itu. Salah satu upaya yang kita harapkan adalah proses membangun kaderisasi dari generasi itu melalui beberapa program penting ya, sebagai instrumen. Salah satu adalah mentoring leader. Nah, di luar itu, kita juga ingin menggalang ya, potensi jiwa korsa, jiwa korsa dan soliditas. Ya. Dengan apa? Dengan mengkonsolidasi energi positif dari alumni. Kita mendorong salah satu pilar penting kita di luar mentoring leader adalah aksi relawan mandiri. Ya. Aksi relawan mandiri adalah upaya kita untuk meleverage atau untuk memaksimalkan energi positif dari setiap alumni dan kemudian diakumulasikan untuk coba mendorong lebih jauh keterlibatan kita dalam semua momen kondisi-kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan berbangsa dalam konteks kebencanaan atau kemanusiaan dan atau menjaga alam ya dalam konteks itu. Sehingga dengan mendorong energi positif ini bisa kita konsolidasi, harapan kita adalah mulai membiasakan ya, teman-teman alumni dengan perspektif energi positif tersebut ya, dan kemudian membiasakan kita untuk selalu berada dalam konteks peduli dengan yang lain, punya kepedulian yang kuat ya. Tidak hanya kepada dirinya, keluarganya, tapi juga kepada lingkungan, kepada masyarakat yang lebih luas, pada bangsa dan negara. Himpunan alumni IPB ibarat rumah baru sekaligus tempat pulang bagi seluruh lulusan IPB University. Melalui beberapa program pendukung yang membentuk solidaritas antar alumni sehingga menumbuhkan jiwa korsa. Kemudian kita juga mengkonsolidasi potensi jaringan alumni dengan forum silaturahmi alumni yang udah FSA-nya udah ke-7 kita udah lakukan selama kita kepengurusan kita. Dalam menciptakan himpunan alumni IPB sebagai good organization governance, selama 4 tahun ini yang dikedepankan adalah asas akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan kesetaraan yang terrealisasi dalam 4 tema khusus. Ada 4 tema khusus yang kita canangkan ketika kita awal kepengurusan. Tema yang pertama yaitu memperkuat atau memperkokoh sinergi atau kolaborasi dengan seluruh alumni untuk menumbuhkan semangat korsa. Jadi kita selama kepengurusan 4 tahun ini betul-betul menggalang semua kekuatan alumni sehingga muncul semangat korsa di antara sesama alumni. Nah, tema khusus yang kedua adalah memperkuat dan mendorong sinergi yang maksimal dengan alma mater. Jadi dengan kampus, dengan alma mater kita ingin selama 4 tahun ini selalu beriringan tangan dengan alma mater. Selalu mensupport alma mater karena kita tahu alma mater juga sedang dalam bertransformasi untuk mencapai world class university. Tema yang ketiga, kita ingin melakukan pembenahan organisasi. Sebagaimana banyak alumni ketahui bahwa HA sekarang, ekspektasi terhadap himpunan alumni sekarang
itu tidak hanya sekedar sebagai organisasi untuk tempat bersilaturahmi, tapi juga merupakan organisasi yang melahirkan substansi-substansi gerakan, substansi-substansi kegiatan. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang besar, di mana alumni kita banyak sekali, 180.000 alumni, kita perlu membenahi organisasi. Nah, pada kepengurusan ini kita juga memfokuskan diri untuk dalam rangka pembenahan organisasi itu. Dan yang keempat, kita ingin mempertegas fungsi kaderisasi, di mana himpunan alumni ini akan selalu ada meskipun para pengurusnya akan silih berganti. Perwujudan 4 tema khusus himpunan alumni IPB ini kemudian disiasati melalui 6 sasaran kerja. Nah, untuk pengejawantahan atau perwujudan dari 4 tema khusus itu, kita membuat 6 klaster ya, atau 6 sasaran kerja. Antara lain yang pertama kita sebut sebagai HABIS. HABIS artinya adalah kita memutakhirkan, kita mengkonsolidasikan data-data alumni. Dari sejak alumni itu mulai menjadi alumni atau baru tamat, sampai kepada alumni yang paling senior atau alumni yang sudah berada di tingkat usia yang sudah sangat-sangat senior. Kedua adalah HANET, yaitu Himpunan Alumni Networking. Nah, disinilah program-program seluruh kegiatan jejaring alumni kita pusatkan di kegiatan-kegiatan HANET ini. Antara lain misalnya kita buat forum silaturahmi alumni. Setiap 6 bulan sekali, dan ini sudah selama 4 tahun ini berlangsung 8 kali, mengumpulkan para alumni dalam suatu pertemuan dari segala macam segmen, dari segala macam latar belakang, dan juga segala macam angkatan, baik offline maupun online. Karena pandemi, 2 tahun terakhir kita melakukannya secara online. Kita ada Job. Job artinya adalah kita mendorong tujuan alma mater untuk menjadikan alumni IPB 3 bulan setelah lulus, setelah tamat, itu mereka bekerja. Bekerja dalam arti bisa bekerja pada perusahaan, pada institusi, pada lembaga pemerintah, atau memiliki pekerjaan sendiri. Nah, dalam konteks ini kita pernah melahirkan beberapa program, antara lain misalnya program magang internasional, program magang BUMN, kemudian juga program edukasi wirausaha, entrepreneurship, di mana kita mendorong para alumni tidak hanya fokus untuk bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, tetapi juga mencari alternatif-alternatif sebagai pekerja atau sebagai pengusaha, di mana mempekerjakan orang lain juga. Yang keempat kita sebut sebagai HA-NER, HA Entrepreneur, di mana kita ini merupakan cikal bakal untuk melahirkan sebuah gerakan kolaborasi alumni di bidang bisnis. Yang kelima adalah HA Care, yaitu Himpunan Alumni Peduli. Nah, dalam konteks HA Care ini banyak sekali yang sudah kita lakukan. Baik pengabdian atau kepedulian terhadap mahasiswa, terhadap sesama alumni sendiri, terhadap alma mater, termasuk terhadap bangsa dan negara ini. Nah, yang keenam adalah HABIS. HABIS ini memang kita buat untuk orientasi membuat kemandirian keuangan himpunan alumni. 6 sasaran kerja dari himpunan alumni IPB tersebut merupakan sebuah penguatan untuk mencapai tujuan bersama alumni maupun bagi alma mater tercinta. Saya merasa terbantu dengan kehadiran DPPH IPB dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai rektor. Ya. Karena itu memang yang kita harapkan adalah sinergi seperti ini, sinergi yang saling memperkuat, saling memahami, saling berbagi peran. Yang penting adalah memiliki impact, memiliki dampak positif ya bagi proses perubahan. Selama 4 tahun periode kepengurusan, pencapaian untuk menjadikan himpunan alumni IPB sebagai wadah yang tidak hanya memberikan dampak kepada alma mater, namun juga untuk masyarakat luas. Himpunan alumni juga memberikan berbagai masukan di dalam pengembangan kapasitas kinerja dan juga kerjasama dengan para alumni, sehingga dituangkan dalam panitia ad hoc dan Pak Fatan Kamil sebagai ketua, yaitu ketua untuk jejaring dan ketua untuk pengembangan bisnis IPB. Dan saya sangat senang dan bangga Pak Fatan Kamil memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berharga bagi kemajuan Institut Pertanian Bogor.
Kepengurusan DPP IPB periode saat ini menurut saya adalah salah satu periode yang terbaik dari DPP HIPB yang sudah ada. Begitu banyak kegiatan yang sudah dilakukan, yang merangkul, yang mengajak kepada semua alumni untuk bisa terlibat di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bisa menyatukan seluruh alumni dan juga bisa memberikan kontribusi manfaat bagi alumni dan juga stakeholder yang lain. Demi mewujudkannya, Himpunan Alumni IPB kemudian melahirkan banyak program yang memberikan manfaat serta dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peran aktif tersebut tidak ayal merupakan sebuah bentuk solidaritas, kolaborasi, dan dukungan penuh dari setiap pengurus yang terlibat. Saya udah ikut dari awal, saya udah 4 kepengurusan di DPP. Semua DPP HIP, semua kepengurusan tuh sangat dinamis dan mereka semua punya keunggulan masing-masing. Dan saya tuh melihat semua ketua-ketua HIPB itu sangat komit dan mereka benar-benar dengan kemampuannya mereka untuk membesarkan HA. DPB saat ini tuh emang kondisinya kan agak spesifik ya. Pada saat pandemi di mana kita 2 tahun benar-benar tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terbuka, yang luring. Tapi alhamdulillah banyak sekali kegiatan HIPB yang masih bisa dilaksanakan. Jadi saya di sini tuh di HIPB yang periode itu banyak kegiatan-kegiatan yang lebih ke internal sih, seperti mentoring leader, seperti misalnya untuk mahasiswa, dan juga kita ada yang saya sangat selalu tuh dengan Friday Talk. Jadi udah hampir 60 episode dibikin, dan itu tuh menjaring semua alumni dengan berbagai macam sektor bisnis, usaha, dan berbagai macam jenis kemampuan mereka, dari mulai yang sangat santai sampai yang serius. Dan itu sih saya harapkan itu Friday Talk itu salah satu kegiatan yang harus diteruskan. Kalau saya lihat dari sisi program, saya kira juga sangat aktif ya, sangat dinamis. Range programnya cukup luas, mulai dari kegiatan pendidikan, webinar, sampai ada yayasan yang membantu anak-anak IPB yang kuliah, bahkan membantu masyarakat sebagai contoh organisasi yang untuk bencana. Dan saya kira itu sangat-sangat aktif. Saya appreciate kepada seluruh teman-teman himpunan alumni yang luar biasa kontribusinya, dedikasinya, dan membantu masyarakat, membantu alumni, dan membantu IPB. Tercatat dari tahun 2018 sampai dengan 2021, telah terselenggara 182 kegiatan yang melibatkan lebih dari 30.000 partisipasi, baik dari alumni maupun masyarakat umum. Bahkan, di tengah situasi yang serba terbatas, Himpunan Alumni IPB turut membantu alma mater untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Himpunan Alumni IPB mengerahkan berbagai elemen alumni untuk bergerak sehingga berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar 1,3 miliar lebih yang diserahkan langsung kepada Rektor IPB University Arif Satria. Selain itu, Himpunan Alumni IPB juga turut menggelar kegiatan vaksinasi bekerja sama dengan pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Vaksinasi digelar dengan menyediakan 1.000 kuota untuk alumni IPB serta anggota keluarga mereka. Saya selaku Ketua Satgas COVID IPB merasakan betul bahwa DPP Himpunan Alumni itu selalu bersama kami, bersama alma mater ketika kami menghadapi masa-masa yang sangat sulit ya, pada masa pandemi sejak di awal COVID ya, bulan Maret April 2020 ya, tahun lalu, sampai dengan lonjakan COVID yang kedua ya, beberapa bulan yang lalu, itu kami merasakan peran himpunan alumni itu sangat membantu kami ya. Ketika kami kesulitan, DPP Himpunan Alumni bersama tim ya segera bergerak ya, membantu kesulitan yang kami rasakan, baik membantu mahasiswa ya, mulai dari kepulangan mahasiswa ke tempat asal tahun lalu, kemudian juga bantuan biaya hidup mahasiswa, sampai dengan terakhir itu tabung oksigen, obat-obatan, dan sebagainya. Keberhasilan Himpunan Alumni IPB dalam melaksanakan berbagai program merupakan gambaran dari solidaritas setiap pihak yang terlibat, khususnya para pengurus yang senantiasa mengerahkan kinerja yang maksimal. Melalui karya dan kerja nyata, Himpunan Alumni IPB telah membuktikan peran aktifnya sebagai mitra strategis kampus yang tidak hanya berkontribusi pada alma mater,
namun juga untuk masyarakat dan negara Indonesia. Lewat gagasan akademis, para alumni IPB turut andil menyumbangkan solusi dan inovasi bagi permasalahan bangsa ini. Kita memanfaatkan momentum pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, Pilpres di 2019 kemarin. Waktu itu DPPH IPB melakukan 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah kita memberikan masukan, ya, kepada para kandidat yang pada saat itu bertanding di Pilpres, pokok-pokok pemikiran dari HIPB terkait dengan pembangunan nasional. Di situ ada beberapa aspek, ya, aspek pertanian tentu saja, dan juga aspek-aspek yang lain, termasuk di dalamnya adalah terkait ekonomi syariah. Jadi itu pokok-pokok pikiran yang menggambarkan bagaimana pandangan dari alumni IPB terhadap persoalan bangsa dan bagaimana kemudian kita bisa menjawab persoalan tersebut dengan baik. Sebagai organisasi besar yang memiliki banyak misi, Himpunan Alumni IPB membentuk badan otonom sebagai perangkat organisasi yang mendukung tercapainya visi misi bersama. Melalui kolaborasi lintas sektor, Himpunan Alumni IPB terus mengambil peran dan berkontribusi dalam berbagai upaya pembangunan negeri. Saat ini kita sedang membuat desa contoh bersama dengan alumni IPB, di mana fungsinya adalah kita bekerjasama dengan IPB, kemudian bekerjasama dengan industri, pemerintah, dan alumni untuk membuat satu program yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara program pemerintah dengan apa yang ada di lapangan. Dan ini saya kira sedang berjalan saat ini. Itu di bidang pembangunan gizi di sini. Kebetulan kita memilihnya di Bogor. Belum lama ini telah dibentuk aksi relawan mandiri sebagai tangan kanan Himpunan Alumni IPB dalam merespon bencana alam dengan tanggap, sekaligus menjadi bentuk pengabdian terhadap masyarakat. ARM ini adalah salah satu pilar penting. Kenapa? Karena ini akan membonding alumni IPB dengan Indonesia, ya, memperkuatnya nanti di sana. Bonding itu akan kuat. Kenapa? Karena kita punya kepedulian terhadap permasalahan bangsa dalam hal kebencanaan dan lingkungan dengan hadirnya ARM, dan ini akan ternotit atau tercatat dengan baik di kepala masyarakat Indonesia bahwa IPB punya concern yang kuat terhadap mereka semua. Ya sebetulnya ya, pertama adalah ARM ini menjadi benchmarking sebuah badan otonom di lingkungan himpunan alumni. Itu yang pertama. Baik dari sisi legalitas, baik dari sisi operasional, baik dari pertanggungjawaban, prosedur-prosedur yang berjalan, pengkaderan, pengembangan organisasi, dan lain sebagainya, ini menjadi standar bagi badan otonom yang ada. Ini misi dari ARM terhadap himpunan alumni. Salah satu energi positif dari para alumni ini adalah kesediaan untuk mendonasi. Rizkinya itu tinggi sekali, ya, di para alumni. Dan kita juga memikirkan bagaimana kita membentuk satu instrumen untuk mengkonsolidasi potensi alumni dan membangun jiwa korsa dan soliditas. Oleh karena itu kita coba buat satu instrumen penting melalui ARM untuk mengarahkan energi tersebut, untuk mengkonsolidasi energi tersebut mencapai apa yang kita harapkan. Salah satu instrumen untuk membangun peradaban alumni yang baru, yang kuat saat ini, dengan jiwa korsa yang kuat, dengan militansi yang kuat, dengan soliditas yang kuat. Dalam merespon pandemi COVID-19, aksi relawan mandiri menjadi garda terdepan yang turun langsung ke masyarakat dan memberi bantuan dengan cepat tanggap sebagai bentuk kepedulian alumni IPB terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Itu kita sedang menghadapi wabah COVID yang luar biasa, dan dari IPB waktu itu memang mengamanahkan kepada DPPHA untuk mensupport, karena ada kecenderungan peningkatan kasus ya di dalam kampus, baik itu mahasiswa, tenaga pendidik ataupun masyarakat di sekitar situ, yang pada saat itu memang IPB kewalahan untuk mensuplai oksigen, tabung oksigen. Nah, kita waktu itu bidang sosial mensupport habis kegiatan itu
yang dikomandoi oleh ARM. Gitu. Nah, ARM sebagai ujung tombaknya, nah kita di bidang sosial mensupport habis, gitu. Nah, terutama dalam hal mencari dananya. Gitu. Harapannya, aksi relawan mandiri dapat menjadi legacy yang akan terus dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya dan mendatang. Dan mudah-mudahan ke depan ARM menjadi bagian dari alma mater secara konkret bermaslahat buat bangsa dan negara. Perjalanan merangkai asa tentu tidak selamanya berjalan sempurna. Dalam lintasannya, ada tantangan yang harus dicari jalan keluarnya agar kita tetap melaju menuju tujuan bersama. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana kita itu bisa tanda kutip mengguyubkan alumni, ya, mengguyubkan alumni dari mulai alumni yang sudah senior, yang sudah mapan sampai alumni yang muda ini. Nah, oleh karena itu di dalam kepengurusan ini memang difokuskan kepada membangun jejaring, ya, membangun jejaring supaya betul-betul jiwa korsa alumni IPB-nya itu meningkat sehingga saling bahu-membahu, saling dorong-mendorong untuk bisa lebih produktif, ya, untuk bisa lebih berkontribusi terhadap ya alumninya itu sendiri, alma mater maupun bangsa, ya. Realnya kita bisa betul-betul menguatkan kompetensi alumni, baik itu sebagai pengusaha, sebagai profesional praktisi, sebagai birokrasi, sebagai akademisi, maupun sebagai politisi, ya. Nah, itulah yang isu yang terkuat yang betul-betul dikerjakan, ya, oleh kepengurusan ini. Toolsnya adalah forum silaturahmi alumni yang sampai saat ini kita sudah sampai kepada forum silaturahmi yang ke-7, ya. Setiap forum silaturahmi alhamdulillah itu bisa diikuti oleh 1.000 sampai 1.500 orang alumni, ya. Satu adalah pembenahan untuk modernisasi organisasi. Dari kesekretariatan, kartu anggota. Kartu anggota kita bekerja sama dengan bank. Ada Bank Syariah dan oleh Bank B Mandiri. Dan kita juga sudah berjalan itu setiap member alumni dan pendataan anggota khususnya alumni. Itu sampai kita betul-betul rapihkan dan kita bekerja sama dengan IPB sendiri. Dengan tersebarnya DPC di berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara, koneksi dan kolaborasi menjadi kunci utama terbentuknya sinergi para alumni dalam melahirkan karya-karya besar lainnya. Pengembangan DPC dan DPD. DPD kita udah bertambah. Kemarin terakhir Maluku kita juga udah terbentuk dan sebelumnya sudah ada 30-an, sekarang sudah 32 DPD. Dan DPC di Jawa Tengah juga udah bertambah, udah terbentuk di Banten, udah terbentuk di beberapa daerah yang lain, DPD yang lain juga udah terbentuk. Dan pengembangan kepada DPC luar negeri, ini yang penting. Karena kita ada misi global juga. Jadi himpunan alumni itu jangan sampai terkungkung di kancah nasional saja. Bahwa alumni kita itu menyebar kepada di beberapa negara sehingga kita punya misi membuat DPC luar negeri. Yang pertama kali terbentuk adalah Malaysia. Malaysia sudah terbentuk dan kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah melantik DPC Amerika. Dan beberapa saat yang akan datang itu Jepang, Singapura, dan beberapa negara lainnya, mungkin negara-negara Eropa. Kaderisasi kepemimpinan menjadi salah satu misi himpunan alumni IPB dalam mengembangkan sumber daya alumni di alma mater ini. Mentoring Leader menjadi program unggulan yang membina para mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate dengan belajar langsung dari para seniornya. Dengan jargon pemimpin melahirkan pemimpin, harapannya, para alumni terbaik kampus pertanian ini dapat menjadi pemimpin di jalurnya masing-masing. Terbagi ke dalam 5 klaster, yaitu akademisi, entrepreneur, birokrat, politisi, dan profesional. Semoga dapat mengantar alumni IPB memberi perubahan dan kemajuan di berbagai sektor. Tentu yang pertama
adalah mentoring leader. Ini selalu saya prioritaskan dalam konteks untuk membangun generasi yang baik alumni ke depan. Kita sentuh tuh adik-adik kita yang masih muda dengan dukungan para senior sehingga terjadi bonding, ya, bahwa adik-adik ini tidak berjalan sendiri. Ya. Kalau dulu masih zaman kita muda ya tentu keterlibatan alumni, keterkaitan alumni yang lebih senior dengan adik-adik yang muda masih sangat minim sekali. Nah, saat ini kita ingin dorong lebih kuat ya supaya bonding terbuat. Oleh itu, instrumen mentoring leader sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya menggalang proses kaderisasi dan bonding yang kuat dan membangun jiwa korsa. Yang sangat penting di dalam tahun 2020 kita mencoba menggagas satu aktivitas yaitu Diaspora Network yang kemudian kita ikuti dengan Diaspora Mentoring, Diaspora Talk ya. Nah, begitu juga karena memang kita kondisinya dalam pandemi, maka satu aktivitas lain yang kita lakukan adalah Environmental Leader Talk. Nah, ini tentunya melibatkan semua alumni, baik itu IPB maupun yang non-IPB. Nah, muara dari gerakan ini adalah memang banyak kita lakukan untuk perkaderan, saya kira ya. Perkaderan kepada adik-adik mahasiswa dan juga kepada alumni IPB secara khusus begitu ya. Intinya adalah bagaimana mengkonekkan antara alumni muda dengan alumni yang senior yang sudah mapan. Intinya kan itu. Tetapi kita ada substansinya, bagaimana kaderisasi ya alumni itu menjadi pemimpin di masa depan. Selain melalui mentoring leader, proses kaderisasi juga direalisasikan melalui program Diaspora Network. Jadi yang digarap tidak hanya ini ya Indonesia, tetapi diaspora juga digarap ya oleh HIPB luar biasa. Nah itu yang kalau yang baik terus dipertahankan. Selain menghubungkan seluruh alumni dari berbagai penjuru dunia, Diaspora Network juga merupakan upaya untuk menghubungkan para alumni dan mahasiswa yang ingin menjadi diaspora baik sebagai akademisi maupun profesional. Program-program ini adalah program untuk mengkonsolidasi potensi seluruh dunia dari alumni IPB yang berada di 35 negara dan 5 benua. Untuk itu, ya, kami mulai dekatkan melalui instrumen program Diaspora Mentoring supaya adik-adik kita ini punya bonding dengan kakak-kakaknya atau senior yang berada di seluruh dunia. Bisa kita bayangkan ya, potensi ini dahsyat ya. Karena ranah yang menjadi wilayah pekerjaan dari para alumni yang ada di seluruh dunia ini macam-macam ya. Mulai yang paling banyak tentu akademisi, researcher, dan kemudian ada profesional ya, kebanyakan profesional, pengusaha mungkin sedikit, dan banyak lagi yang lain. Nah, tentu dengan mengenalkan adik-adik kita dengan secepat itu kepada para senior sana, kita harapkan mulai terbentuk perspektif visi mereka mengenai worldwide, mengenai jaringan di dunia. Begitu. Diaspora ini terobosan yang spektakuler saya rasa ya, di himpunan alumni yang lain belum ada yang saya tahu. Jadi diaspora dari semua alumni yang ada di seluruh dunia itu kemudian kita rangkul, kita buat WhatsApp grupnya, itu betul-betul kami harapkan nanti ke depannya untuk lebih berperan aktif sehingga meningkatkan peran mahasiswa, peran lulusan untuk berkiprah di dunia internasional. Karena jumlah lulusan yang bekerja di multi level company itu menjadi poin penting juga untuk peningkatan universitas. Tujuannya alumni-alumni kita, khususnya alumni yang muda, diberikan akses ya, diberikan informasi, diberikan pembimbingan, diberikan dampingan untuk bisa mengakses sekolah ke luar negeri ya. Kalau dulu alumni-alumni muda mencari kemana-mana, sekarang sudah ada mentoring diaspora. Dalam menjalani berbagai program organisasi, tentu pendanaan menjadi hal yang krusial. Tidak hanya bermodalkan pikiran dan tenaga, kita pun perlu menyokong dana demi terrealisasinya program yang kita rencanakan. Memang kepengurusan Fatan dan Malik sudah berniat sejak awal bahwa di dalam masa kepengurusan beliau berdua ini
mengharuskan diri untuk meninggalkan legacy dalam bentuk dana yang bisa nanti digunakan untuk modal awal di kepengurusan selanjutnya, begitu. Sehingga kami insya Allah tidak akan meninggalkan kas kosong untuk kepengurusan yang selanjutnya. Jadi tidak usah khawatir untuk start kepengurusan yang akan datang langsung bisa running ya untuk rencana program-program awal karena memang sudah ada dana yang kita siapkan, begitu. Terlepas dari anggaran uang kas yang memang dikhususkan untuk menopang keberlanjutan kegiatan, di kepengurusan ini juga secara khusus membangun bisnis sekaligus menjadi legacy untuk mewujudkan kemandirian himpunan alumni IPB. Himpunan alumni harus punya kas yang kuat, harus bisa mendanai kegiatan operasional bulanan atau mingguan atau harian. Nah, karenanya kita bentuklah yang namanya Alumni Business Chamber. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk meningkatkan kemandirian finansial organisasi, dalam hal ini himpunan alumni. Kedua, untuk meningkatkan kolaborasi para alumni-alumni pebisnis di Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga, untuk juga meningkatkan kemampuan dan kapabilitas para pebisnis-pebisnis pemula yang ada di himpunan alumni atau ada di alumni kita secara keseluruhan. Karena kita tahu, apalagi milenial sekarang ini, banyak sekali keinginan mereka untuk tamat dari IPB menjadi pengusaha. Nah, Alumni Business Chamber adalah wadah yang secara moral harus punya kewajiban untuk mendampingi, untuk mengcoaching, untuk melakukan pemberdayaan terhadap alumni-alumni muda yang ingin berwirausaha. Pada peluncurannya, Alumni Business Chamber yang kemudian diperkenalkan sebagai Alumni Bisnis Cendekia dalam Munas 6 Himpunan Alumni IPB diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi alma mater dan memperluas peluang bagi para alumni dalam mengembangkan wirausaha mandiri. Masa pengabdian telah terlewati. Kilas balik menjadi sarana refleksi perjalanan dan cerita bersama. Apresiasi untuk seluruh pengurus, alumni, dan mitra yang terlibat dalam 182 kegiatan yang melibatkan lebih dari 30.000 partisipan selama 4 tahun terakhir. Kami semua pengurus ini berusaha ya, dari awal kita udah sampaikan. Kami udah sampaikan kepada seluruh teman-teman pengurus bahwa niat kita adalah membangun komitmen kemaslahatan buat bangsa dan negara melalui alma mater. Ya. Refleksi yang kita harapkan dari perjalanan 4 tahun ini menunjukkan arah yang tepat, ya, menunjukkan track yang tepat, ya, dengan produktivitas yang tinggi, dengan kesungguhan yang kuat, dengan membangun semua potensi yang ada tersalurkan dengan baik, itu ditunjukkan dengan outcome produktivitas yang luar biasa, dan ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban kita untuk bisa kita mencapai yang kita sebut dengan husnul khotimah dalam amanah dan tanggung jawab, insya Allah. Dan refleksi ini ditunjukkan dengan outcome yang kuat dari hasil yang kita capai saat ini, di mana hampir 200 program kita lakukan, dan semua program itu mempunyai substansi visi yang kuat dalam konteks membangun peradaban alumni IPB untuk memproduksi lapisan kepemimpinan buat bangsa dan negara dengan baik. Kami juga sangat-sangat berterima kasih. Fungsi kerja organisasi ini atau fungsi kerja kepengurusan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja. Hanya karena keguyuban, kesolidan, dan kerjasama semua pihaklah, terutama para pengurus, untuk selalu bahu-membahu memberikan ide terbaik, memberikan pemikiran terbaik dalam menjalankan organisasi ini. Pencapaian ini tentu tidak bisa oleh kami sendiri. Pencapaian ini tentu menjadi bagian dari hasil sinergitas seluruh stakeholder alma mater. Ya, tentu kami ucapkan penghargaan setingginya dan ucapan terima kasih buat Pak Rektor dan seluruh jajarannya yang selalu kita menjaga tim kerja, tim up kita luar biasa. Dan ini ditunjukkan dengan intensitas komunikasi, intensitas kerja tim, intensitas semua potensi itu di-share demikian luar biasa, sehingga kita bisa mendorong fondasi yang kuat buat organisasi ini ke depan. Kami ucapkan terima kasih buat seluruh alumni yang berada di seluruh daerah, ya, semua DPD, DPK, DPC, ya, yang sama-sama kita terus menjalin kerjasama untuk mendorong ini, karena keberadaan seluruh lapisan alumni ini tentu tidak akan bisa dibentuk menjadi hal yang kita harapkan tanpa dukungan semua pihak. Rangkaian langkah kini hampir memijak batas akhir lintasan.
garis finish mulai terlihat dekat. 4 tahun kepengurusan boleh saja berakhir, namun asa dan dedikasi harus terus berlanjut. Namun bukan berarti perjuangan akan berakhir begitu saja. Karyanya akan terus terkenang menembus batas, menjadi warisan terbaik bagi generasi selanjutnya. Semoga ke depan himpunan alumni ini semakin berjaya, semakin maju, dan lahir lagi ide-ide baru dari generasi-generasi penerus himpunan alumni ini. Dan juga tentu para alumni yang berada di setiap angkatan, dari angkatan 1 IPB sampai sekarang angkatan mungkin yang udah lulus angkatan 54 atau 55 begitu ya. Dan tentu wabil khusus saya ucapkan terima kasih yang luar biasa pada para pengurus ya, Pak Sekjen, Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum, dan para ketua bidang, para ketua departemen, seluruhnya ya. Yang luar biasa kita berusaha membangun produktivitas kemaslahatan yang Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita sebagai bentuk amal jariah yang akan kita dapatkan kemudian di yaumil akhir nanti, dan Allah balas kebaikan ini dengan kebaikan yang berlipat ganda insya Allah. Dan tentu kami akan berusaha ke depan, semoga himpunan alumni IPB pada periode berikutnya bisa meneruskan menumbuh kembangkan lebih kuat menjadi organisasi yang mampu mempengaruhi kebijakan publik di ranah yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian mengisi sejarah himpunan alumni dengan sejarah yang gemilang insya Allah. Terima kasih. Hari ini kita mensyukuri setiap torehan sambil berangkulan, berharap lintasannya melampaui masa depan menjadi kerja-kerja keabadian yang akan terus berkesinambungan. Layaknya rantai asa yang telah kita rangkai dalam perjalanan panjang membangun alma mater tercinta.